Saya Dewi Abraham menjumpai saudara. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Judul firman Tuhan hari ini adalah sepatah kata yang mengandung kuasa. Yang luar biasa begini saudara, perwira di Kapernaum ini dipuji oleh Tuhan karena apa? Dia memiliki iman yang penuh, dia memiliki iman yang teguh, dia percaya kesanggupan Tuhan melakukan mujizat walaupun hanya dengan satu kata. Perwira di Kapernaum ini luar biasa. Kapernaum seringkali disebut City of Jesus, kotanya Yesus, di mana di Kapernaum Tuhan Yesus seringkali membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Mengapa perwira ini mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa? Karena imannya yang teguh. Ternyata begini saudara, untuk mendapatkan kuasa Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan, bukan harus banyaknya kita berkata-kata, banyaknya doa-doa yang kita panjatkan, tetapi hanya satu kata ketika kita percaya. Sama seperti perwira Kapernaum ini, ketika dia percaya hambanya sembuh, dia mengalami kesembuhan. Apa yang kita percaya itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 6, hidup kita ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Mujizat terjadi ketika kita berani beriman, ketika kita berani percaya. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh seorang nona manis. Mari silakan. Saya rasa lebih baik beliau yang memperkenalkan dirinya daripada saya kurang. Mungkin lebih baik beliau yang memperkenalkan. Silakan. Shalom, nama saya Linda Novianti, asal saya dari Surabaya. Saya berdomisili di Timor Leste. Saya bantuin orang tua saya di sana. Non, saya pernah dengar dari mama dan dari kamu sendiri, dia pernah mengalami sakit yang namanya kanker kelenjar getah bening. Dan kalau orang mengalami sakit ini, waktu dia stadium 4 dan diprediksi 3 bulan pasti mati, betul tidak? Tapi yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja. Non, tolong saksikan gimana waktu itu terjadinya sakit. Kamu SMP ya? Umur 13 ya? Umur 13 tahun. Terus gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba gitu? Nggak ada rasa sih sebenarnya. Cuma ada benjolan kecil di leher sebelah kanan. Terus tambah lama tambah membesar. Nah, awalnya sih sekacang. Sebesar biji kacang. Terus dibawa ke dokter, katanya dokter itu panas dalam, dibiarin. Terus bulan 3 tambah besar lagi, setelur puyuh. Besar ya? Setelur puyuh. Rasanya gimana? Di badan kamu rasanya gimana? Nggak ada rasa, cuma lemes, nggak suka makan, berat badan turun. Waktu itu sempat dianggap panas dalam, betul ya? Iya. Nah, terus akhirnya? Waktu setelur puyuh itu biopsi, katanya itu bakteri. Sempat diminumi obat untuk bunuh bakteri itu selama 3 bulan. Terus? Tapi nggak mengecil, tambah membesar setelur ayam kampung. Terus akhirnya beberapa kali biopsi ya? Terus akhirnya setelah setelur kampung itu sama nenek dibawa ke dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah bilang suruh biopsi ke ahli spesialis biopsi. Dan di situ baru ketahuan kalau kanker kelenjar getah bening stadium 4. Makanya begitu tahu seperti itu, dokter yang mau ngoperasi ini langsung mundur dan menyarankan kita konsultasi ke dokter spesialis paru-paru. Nah, di dokter spesialis paru-paru ini dijelaskan lebih detail lagi kalau benjolannya itu sudah masuk di saluran nafas kanan kiri. Jadi ini saluran nafas ini sudah digenjot gini nih kanan kirinya. Nah, terus di situ saya ditanya agamanya apa, orang tuanya di mana, sudah dipermandikan belum. Nah, saya waktu tanya gitu saya bilang belum dipermandikan. Terus dia bilang kalau belum dipermandikan minta dipermandikan.
Terus dibaptis maksudnya ya. tapi saya nggak tahu tujuannya apa. Itu Nah. persiapannya sebenarnya untuk mati kalau diperbandingkan itu sebenarnya sih. Nah baru tahunya itu maksudnya dia ngomong gitu itu waktu dia nyampein ke nenek sama tante saya bahwa nanti kalau orang tuanya datang dipermandikan aja karena usianya tinggal 3 bulan. Setelah itu kan ketemu mama kan. Mama datang, tapi mama konsultasi ke ahli darah karena dia bilang ini sudah bukan wewenang saya nggak bisa, maksudnya ini bukan bagiannya dia, jadi disarankan ke spesialis darah. Nah spesialis darah ini yang nanti akhirnya ngimu saya. Yang luar biasa begini, mamanya adalah orang yang takut akan Tuhan dan kelihatan sakitnya itu di leher sebelah mana? Sebelah kanan ya. Mamanya adalah orang yang takut Tuhan sampai tantang non Linda gini kan, Linda, kamu percaya nih Tuhan sanggup menyembuhkan kamu? Katanya gitu kan. Ya. Terus kamu jawab apa gitu non? Percaya. Nah ternyata begini, cukup satu patah kata percaya, Tuhan lakukan mujizatnya. Dan juga terima kasih untuk para hamba Tuhan yang banyak mendukung dan mendoakan. Akhirnya setelah beberapa kali kemo ya, setelah 7 tahun tambah lagi ya kan, ternyata total 14 tahun. Akhirnya dokter menyatakan Noni sembuh dan pulih Ya. dari kanker kelenjar getah bening. Apa pesanmu untuk yang mendengar kesaksian kamu, kalau misalnya ada yang pernah mengalami kanker kelenjar getah bening, ketakutan, bingung, gimana nasihat seorang Noni yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Pesan saya sih kalau seperti itu, kita kan manusia hanya bisa berencana, semua penentunya di tangannya Tuhan. Dokter bisa bicara apapun, tapi kalau Tuhan belum berkehendak, itu pun nggak terjadi, itu semua nggak akan terjadi. Jadi kalau ada masalah apapun, jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi datang ke Tuhan, minta jalan keluar dari Dia. Amin. Kesaksian yang luar biasa, dia katakan gini, jangan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas, tapi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu yang sanggup menolong kita. Kalau Non Linda mengalami mujizat Tuhan dari kanker kelenjar getah bening, kita pun yang mengalami sakit penyakit seberat apapun, masih ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Salam.